sudah datang ke persidangan pertama dan akhirnya 577 kuasa sah. 577 kuasa diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Kok siapa yang nyebarin rekaman video itu kok? Rekaman apa? Suara Rekaman itu, kok. suara. Oh suara, Iya. suara aku yang bocor Iya ya kok. sama suara Pablo. Iya. Petunjuknya begini, ada 5 orang yang diduga. Farhat nomor 1, Pablo, kemudian almarhum Alvin, Ya Alvin Lim. saya, Ya. dan mungkin Novi. Tenovi. Jadi 5 kemarin. Tapi kalau kau dengar itu isi di dalam rekaman itu pasti kau jelas siapa yang paling diuntungkan dari tersebarnya isi rekaman itu. Oke kok. Dari situ kau bisa tahu kira-kira petunjuknya arahnya kemana. Tapi ini belum tentu benar. Oke kok. Cuman itu petunjuk yang saya dapat terakhir, nanti saya lihat di kepolisian karena saya sudah bikin laporan. Wow. Oke, makasih kok. Oh iya, sama-sama. Jadi pembicaraan antara Denny Sumargo dan pembuat video tentang suara rekaman antara Denny Sumargo dan juga Pablo Benua. Di situ dia bertanya, kira-kira siapa yang menyebarkan suara percakapan antara Denny Sumargo dan juga Pablo Benua. Denny Sumargo memberikan beberapa opsi yang sekiranya menjadi pelaku penyebaran suara rekaman tersebut. Ada FA, kemudian PB, Denny Sumargo, almarhum Alvin Lim, dan juga Tenovi. Denny Sumargo juga curiga bahwa Tenovi merupakan pelaku penyebaran suara rekaman tersebut. Kata Denny Sumargo, pasti nanti akan ketahuan karena sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Siapa di sini yang penasaran pelaku penyebaran suara rekaman tersebut? Tadi siang saya cek ada komentar dari Tenovi membalas salah satu komentar, dan komentar itu menuduh bahwa Tenovi lah pelakunya. Tenovi dengan tegas mengatakan, saya bukan pelaku penyebaran suara rekaman tersebut. Kalau ngomong yang diuntungkan, ya kayaknya Novi. Untung bagaimana? Tenovi dijelek-jelekin di situ. Untungnya dari mana coba? Di situ ada yang mencoba untuk memberikan penjelasan. Novi untung juga walau dijelekin namanya. Pasti dapat simpati netizen, nama baik pun sebaliknya. Kalau benar Novi yang nyebarin, terus dari mana Novi mendapatkan rekaman tersebut? Kalau menurut saya pribadi, tidak mungkin Tenovi yang menyebarkan suara rekaman tersebut. Tapi ada di antara nama-nama yang disebutkan oleh Denny Sumargo. Tenovi pun langsung klarifikasi lewat story Instagram 1 jam yang lalu. Dituduh nyebarin rekaman suara, buktiin. Laporin polisi kalau saya terbukti nyebarin. Saya nggak tahu apa-apa terkait rekaman tersebut. Buat saya, isinya sangat menyakitkan saya sebagai perempuan. Masuk akal sih. Alasan kenapa Tenovi merasa yakin bahwa bukan dia pelakunya. Karena di situ isi rekamannya jelek-jelekin Tenovi. Bagaimana bisa seorang Tenovi menyebarkan ke publik? Bahkan pada saat tahu pertama, saya minta orang terdekat saya untuk mendengarkan isinya apa. Sekarang saya dituduh lagi. Bahkan pada saat Tenovi tahu pertama kali, bukan Tenovi yang mendengarkan langsung, tapi menyuruh orang terdekat karena saking nggak kuatnya mental dari Tenovi. Ada baca-baca komen katanya tuh bang. Baca komen? Iya, 5 komen mungkin bang. Oke. Apa lagi ya? Sehat selalu. Setuju banget. Kecewa kenapa? Kecewa. Saya nggak perlu jelasin di sini karena tujuan saya selesaikan uang donasi. Nanti Tidak mau sudah selesai diumbar. donasi buat pemain yang ada di dalam urusan donasi ini, hati-hati lu sama gua. Pemain. Udah sebel banget. Paham kau Ger ya? Jangan kau belain ya. Aman. Gua kelarin juga lu. Kita lempeng aja bang jalan. Ya, lu lurus aja, jangan macem-macem sama gua. Gua udah terlalu banyak sabar sama kalian semua. Oke. Saya udah capek. Saya dari Siapa awal yang bantu, dimaksud? saya dari awal tolong. Ya, bukan saya pengen minta dipuji, saya pengen donasinya selesai, ya. Apa tujuan kita tuh bang? Iya, Nggak ada yang beda. iya makanya lu di sini. Oke. Setuju bang. Jadi, Bang. ada lagi pertanyaan? Mungkin 5 lagi boleh bang. Boleh lagi 5. Ada pertanyaan buat Mas Giri atau buat saya? 5 lagi, setelah itu kita istirahat. Gua nggak gila-gila duit. Iya. Kira-kira siapa yang Dalam dimaksud kasus ya.
sebenarnya dalam kasus ini ya, Oleh jelasin Denny baik-baik Sumargo. dari awal. Masalahnya ini, Bang karet bang. oh ya, boleh nggak gue nggak diganggu? Jadi awalnya itu emang udah jelas banget, masalah itu cuma simple banget dan gue coba selesaiin. Cuma memang sulit karena gue bilang yang satu ngincer trofinya duit, yang satu lagi bukan. Yang satu apa, yang A, yang B, yang mana nih? Ya pokoknya A dan B kalian hitung sendiri lah. Jadi kalau salah satunya tujuannya untuk trofinya, trofi yang ingin dicapai itu uang, yang satu bukan. Begini nih posisinya nih, nggak akan ketemu. Nggak ketemu, ya. Makanya gue harus take over. Kenapa gue take over? Karena ini adalah uang yang dipercayakan donatur saya, bukan donatur Gary, bukan donatur siapapun, donatur saya lewat podcast saya. Bukan saya bilang itu uang saya tahu diri. Betul. Cuma donatur saya ini kan ngomong ke saya, DM ke saya, Bang, tolong Bang ambil tindakan. Karena yang kita tahu itu Bang Densu, bukan Agus, bukan Novi. Yap. Ya memang sih dalam permasalahan ini ada Agus dan Novi, tapi mereka kan taunya nyumbang karena saya Betul. di podcast saya. Jadi kan mereka bilang pertanggungjawaban Bang Densu di mana? Kok Bang Densu nggak bisa selesaikan? Saya sudah selesaikan sampai saya pusing. Ini manusia nih orang ini tiap hari datang ke rumah saya ya, ya. Dia bangun. Saya itu kan bukan minta dipuji, mau selesaiin, cuma memang nggak Pengen selesai cepat, itu aja. bisa ya. Nggak Jadi orang butuh itu dipuji, bener sih. Oke guys, itu adalah beberapa klarifikasi dari Denny Sumargo. Berdasarkan penjelasan dari Denny Sumargo, ada banyak pihak yang menginginkan masalah ini agar terus diperpanjang dengan tujuan tertentu dan berbeda pula. Ada yang tujuannya demi mendapatkan uang, kemudian ada lagi yang lain pengen dapat sesuatu ketika masalah ini diperpanjang. Karena kalau masalah ini redup, otomatis tidak akan lagi menjadi bahan berita. Oleh karena itu, Denny Sumargo sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung jawab untuk uang donasi ini sangat-sangat berharap agar bisa selesai secepatnya. Sekarang Denny Sumargo bukan lagi timnya Agus ataupun Teh Novi. Denny Sumargo berjalan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan uang donasi ini, dan tentu saja ada Bang Gary di situ yang membantu Denny Sumargo selama penyaluran uang donasi, karena uang tersebut dipegang oleh Mas Gary sebelumnya, yaitu atas nama yayasan. Yang jadi pertanyaan, kenapa Novi nggak mau laporin Agus? Kan beres tuh masalah, nggak panjang. Teh Novi nggak setiga itu untuk melaporkan Agus. Kalau mau, bisa saja. Sudah sejak lama Teh Novi melaporkan Agus, tapi tidak dilakukan. Justru sebaliknya, si Agus yang melaporkan Teh Novi. Jadi ini dalangnya siapa? Belum nyambung nih otak. Siapa yang jadi pemainnya sih? Pemain utama Agus, sutradara Novi, antagonis Farhad katanya. Jadi ini hanya sekedar dugaan ya. Kemarin ada pengacara yang nantang Densu. Coba aja kalau Densu ngasih uang donasi kepada para pengungsi di NTT. Dan kalian lihat apa yang dilakukan oleh Densu. Sudah membelanjakan sekitar 700 juta dan mungkin terus bertambah. Atau bisa saja per hari ini semua itu sudah dalam bentuk barang. Sudah nggak ada uang lagi. Sudah dibelanjakan semua. Belanja kebutuhan pokok para pengungsi korban letusan gunung berapi. Kemarin ada yang konferensi pers ngancam tidak akan ada orang berani ngabisin uang donasi Agus. Saya tantang habisin kalau berani. Saya pengen lihat. Lah, baru 2 hari sudah habis 700 juta. Bagaimana itu FA? Katanya nggak akan ada yang berani untuk menghabiskan uang donasi. Itu Denny Sumargo dan Bang Gary sudah melakukan hal itu. Kemudian di sini ada komentar dari Denny Sumargo di postingan video live Emma Waroka. Saya ada buktinya. Kenapa gue buat video? Karena uangnya sempat ketahan di Labuan Bajo. Setelah saya buat video, baru uangnya akhirnya dikirimkan. Mau saya kasih lihat di sosmed buktinya. Waktu mereka tiba di Labuan Bajo, uang tersebut masih ditahan. Karena ada pihak yang menginginkan agar uang tersebut ditunda memberikan kepada para pengungsi korban gunung berapi. Berarti ada pihak yang menghalang-halangi dengan alasan tertentu. Aku sudah paham Ci, makanya selalu
tetap mendukung Teh Novi apapun yang terjadi. Kalaupun memang betul Teh Novi yang menahan uang tersebut, ada alasan tertentu. Alasan tertentu yang tentu saja dipertanggungjawabkan oleh Teh Novi. Tapi sekarang kan sudah mau beres. Uang donasi sudah dibelanjakan kebutuhan pokok para pengungsi di NTT. Jadi bisa dipastikan sebentar lagi masalah ini akan selesai.